من جاء بالحسنة فله خير منها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turata aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Para bapak jamaah musalla Setiabudi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radio Cahaya FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali di majelis ilmu, dan semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan pertemuan perdana ya, setelah kita hampir setahun tidak ada kajian di Mushola Setiabudi, dan alhamdulillah kita bisa kembali untuk mengkaji tafsir Al-Quran, di mana surat yang terakhir tahun kemarin kita selesaikan itu surat Al-Fajr ayat 16 ya. Maka kita akan coba untuk mengulangi lagi dari ayat 15 sampai 20. Insyaallah itu bahasan kita malam ini. Ya, silakan yang membawa Al-Quran boleh untuk membuka, atau yang membawa tafsir, membawa HP bisa dibuka di HP-nya. Bisa kita sama-sama untuk menyimak dan menggali ke pelajaran-pelajaran bisa kita ambil dari surat Al-Fajr ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Para bapak, para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan surat Al-Fajr, sedikit mengulas kembali ya tentang keutamaan surat Al-Fajr. Disebut surat Al-Fajr karena diawali dengan ayat yang pertama dengan kata-kata Al-Fajr, sehingga disebut dengan surat Al-Fajr. Ya, wal fajri walayalin ashrin. Ya. Al-Fajr artinya adalah waktu fajar, di mana sinar matahari itu sudah muncul di ufuk timur. Ya, mataharinya belum muncul, tapi yang muncul apa? Sinarnya. Ya, maka fajar ada dua, ada fajar shadiq, ada fajar kadhib. Ada fajar shadiq, ada fajar kadhib. Artinya fajar bohong dan fajar betul. Fajar bohong ini ya, dia seolah itu adalah sinar, padahal itu bukan, itu hanya bayangan saja. Maka seorang muadzin itu harus bisa
menetapkan azan fajar itu sesuai dengan fajar shadiq, bukan fajar kadhib. Ya. Karena di zaman sekarang itu lebih mudah, sudah ada teknologi dalam menentukan waktu, maka lebih mudah. Tinggal lihat ke jam ataupun jadwal itu sudah bisa. Ya. Zaman dahulu itu harus bisa menetapkan mana fajar shadiq, mana fajar kadhib. Ya. Dan awal surat ini hubungannya dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Ghasyiyah. Betul tidak? Surat sebelumnya apa? Al-Ghasyiyah. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya ada kaitannya. Tsumma inna alaina hisabahum. Ya. Tsumma ilaina iyabahum tsumma alaina hisabahum. Sungguh bagi kamilah yang akan menghisab orang-orang kafir. Maka untuk menetapkan bahwa orang kafir benar-benar akan dihisab pada hari kiamat, Allah menguatkan dengan sumpahnya wal fajri sebagai penjelasan lebih kuat bahwa orang kafir benar-benar akan dihisab pada hari kiamat. Ya. Makanya sebagian ulama tafsir kalau kita membaca Allah tsumma inna alaina hisabahum, dianjurkan untuk membaca Allahumma hasibna hisaban yasira. Tapi tidak boleh didawamkan, hanya sewaktu-waktu saja. Ya, membaca Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, permudahkanlah hisab bagi kami. Sebagian ulama mengatakan demikian. Baik, secara umum surat Al-Fajr ini mengandung 6 hal. Ya. Inti dari surat Al-Fajr itu adalah 6 hal. Yang pertama adalah sumpah. Kalau Allah bersumpah, maka menunjukkan bahwa apa yang Allah jadikan sumpah itu sesuatu yang besar. Ya. Di surah Al-Fajr ini, wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ini sebagai sumpah, ya, yang menjelaskan tentang kejadian kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kisah umat-umat yang zalim. Ya, di situ disebutkan ada kaum 'ad, kemudian ada kaum Tsamud, ada kaum Fir'aun, ya, dan kaum-kaum yang lainnya, agar bisa dijadikan iktibar bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, bahwa orang yang tidak taat, ya, ingkar, tidak mau melaksanakan syariat Allah, maka konsekuensinya adalah Allah akan menurunkan azab bagi kaum tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hakikat kehidupan sebenarnya ujian. Inti dari kehidupan itu adalah ujian, ya, bukan hal yang senang-senang sebagaimana anggapan orang kafir bahwa kehidupan dunia itu adalah kehidupan kesenangan. Ya. Dan ini menjelaskan kepada kita seorang muslim bahwa hidup itu ujian, baik kita dikala senang bersyukur ataupun dikala kita, ya, terpuruk ataupun diuji dengan bencana musibah, maka kita sabar. Kemudian yang keempat adalah potret hari kiamat. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Bagaimana Allah menceritakan tentang bumi yang diluluhlantakkan. Bagaimana para malaikat berbaris menghadap Allah sebelum dimulainya sidang hari kiamat. Kemudian bagaimana jiwa yang tenang yang akan menghadap Allah dalam keriduan. Yang kelima, potret kehidupan dua kelompok manusia, yang taat dengan yang tidak taat, yang syukur dengan yang kufur. Fa'ammal insanu idza mabtalahu, ya,
idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Setelahnya apa? Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Itulah kehidupan. Ada yang senang, ada yang sengsara, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang iman, ada yang kufur. Ya. Kemudian yang terakhir adalah balasan bagi orang-orang yang beriman. Di ujung ayat Allah menjelaskan balasan bagi orang-orang beriman, yaitu keridhaan Allah, wadkhuli jannati, dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fajr ini termasuk surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan di kota Mekah. Maka biasanya surat yang diturunkan di kota Mekah itu ayatnya pendek-pendek dan mengandung berita tentang hari kiamat, tentang keimanan. Itu biasa. Siapa di sini yang hafal surat Al-Fajr? Dapat hadiah. Ada yang hafal surat Al-Fajr? Masya Allah. Fadhal. Bersama ikhlas. Pak Agus ya. Nanti dites ya. Baik. Surah Al-Fajr itu jumlah ayatnya ada 32. Ya, 32. Pendek. Dalam sebulan bulan Ramadan itu insyaallah hafal sehari satu ayat. Ya, hari pertama wal fajr. 30. Ya. 30 ya? Ayat 30. Cukup tuh bulan Ramadan. Target bulan Ramadan hafal surat Al-Fajr. Yang sudah sepuh jangan mau kalah. Oh, yang muda ya, yang muda jangan mau kalah sama yang sepuh ya. Yang sepuh insyaallah sudah hafal-hafal, percaya. Ya, sepuh insyaallah. Baik. Keutamaan surat Al-Fajr adalah surat yang dianjurkan untuk dibaca di dalam sholat, terutama sholat maghrib atau sholat isya. Ya. Dan ini bukan asbab ya. Ada salah satu riwayat dari sahabat yang bernama Jabir dari Imam An-Nasa'i. Ya, Mu'adz bin Jabal ini salah seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan oleh Allah kecerdasan luar biasa. Sebagai ahli ilmu waris, Mu'adz itu ahli ilmu waris. Bahkan karena diberikan keistimewaan sampai Rasul mempercayakan kepada Mu'adz untuk berdakwah di kota Yaman. Ya, di kota Yaman. Sampai pernah diuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Mu'adz, kalau engkau menemukan ada masalah baru di Yaman, dengan apa engkau akan menghukuminya? Bi kitabillah, dengan kitab Allah, dengan Al-Quran. Fa illam tajid, kalau kamu tidak menemukan di dalam Al-Quran, fa bis sunnah, maka dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa illam tajid, kalau kamu tidak menemukan ada dalil di dalam sunnah, fabima ar, maka dengan berusaha ijtihadku. Itu yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Terkadang Mu'adz juga bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain ketika menemukan masalah baru, bermusyawarah menentukan hukum yang kuat untuk disampaikan kepada umat. Mu'adz bin Jabal ini ketika berdakwah di sana itu sering menjadi imam dalam sholat, dan Mu'adz bin Jabal membaca Al-Quran di dalam sholatnya itu kepanjangan, ya. Karena mungkin terbiasa sholat bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di mana? Di Madinah. Rasul itu sholat itu kadang surat pendek, kadang surat panjang. Bahkan pernah Rasul membaca surat Al-Baqarah dalam satu rakaat. Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa.
Sampai sahabat menyangka setelah selesai Al-Baqarah kirain mau ruku, ternyata masih apa? Masih lanjut gitu kan. Setelah selesai Ali Imran kirain mau ruku, masih lanjut juga. Ya, itu luar biasa para sahabat. Dan karena sudah terbiasa surat panjang, tidak ada yang komplain. Itu di Madinah, karena mental para sahabat sudah dilatih, sudah dibentuk, sudah dibiasakan. Sedangkan di Yaman, orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang baru masuk Islam biasanya apa? Hatinya masih lemah, ya, masih berat, belum terbiasa. Ya. Lalu kemudian Mu'adz bin Jabal ini membaca surat yang agak panjang, ya, kepanjangan, sampai ada salah satu makmum yang di belakang karena tidak kuat berlama-lama, akhirnya dia memisahkan diri dari sholat berjamaah bersama Mu'adz. Memisahkan diri. Setelah selesai, kemudian Mu'adz mengetahui ada makmum yang keluar dari jamaah, memisahkan diri. Lalu langsung divonis oleh Mu'adz bin Jabal, anta munafik, engkau seorang munafik, karena engkau memisahkan diri dari jamaah. Divonis seperti itu. Dan tanpa tabayyun, tanpa bertanya kenapa orang ini mau untuk apa? Memisahkan diri. Lalu kemudian orang ini lapor, berangkat ke Madinah, melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku datang menghadapmu menyampaikan di sana, di kampung kami, Mu'adz bin Jabal menjadi imam dan kepanjangan sholatnya sampai aku tidak kuat. Lalu aku memisahkan diri. Maka Rasulullah SAW pun memanggil Mu'adz dan menegur Mu'adz. Ya Mu'adz, afattanun anta? Wahai Mu'adz, apakah engkau ingin membuat fitnah di sana? Afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau akan membuat fitnah di sana? Sampai diulang-ulang oleh Nabi SAW ditegur. Lalu diberikan nasihat. Apa nasihatnya? Aina anta min suratil a'la wasyamsi wal fajri wal lail. Bacalah surat Al-A'la, kemudian Asy-Syams, atau surat Asy-Syams, atau surat Al-Fajr, atau surat Al-Lail. Ini disinilah pentingnya kita fiqhud dakwah. Apa itu fiqhud dakwah? Memahami lingkungan. Penting itu Pak. Ya, jangan sampai karena kita punya hafalan banyak, karena imamnya belum terbiasa, kita bacanya panjang, nanti akan ada yang komplain di belakang. Jangan, ya. Kita harus meminta keriduan mereka dulu. Ya, kira-kira ini kalau baca kepanjangan ridho enggak? Kita sampaikan di musyawarah. Ya, kalau misalnya masyarakat tidak apa-apa Ustaz, kami senang dengan bacaan panjang, wah itu udah. Bismillah, bacaannya apa? Panjang. Ya. Tapi kalau ada yang bilang, Ustaz surat-surat pendek saja, ya udah, surat-surat pendek. Bagaimana keadaan jamaah? Baik. Nah, itu adalah keutamaan dari surat Al-Fajr yang dianjurkan untuk dibaca di dalam sholat. Lalu bagaimana dengan ayat yang akan kita jelaskan, yaitu fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akram. Fa'ammal insan, maka adapun manusia. Manusia di sini orang kafir atau orang muslim. Ya, kalau kita melihat tafsir para ulama, yang dimaksud dengan insan di sini adalah orang kafir. Ya. Allah ingin menceritakan bagaimana sifat orang kafir tatkala diberikan nikmat. Namun terkadang sifat ini ada pada diri seorang muslim yang imannya lemah. Yang imannya apa? Lemah.
Ada sifat seperti itu. Bagaimana sifatnya? Idza mabtalahu rabbuhu, jika Allah Subhanahu wa taala mengujinya, fa akramahu, lalu Allah memuliakannya, wa na'amahu, dan diberikan kenikmatan, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat rizki, dijadikan usahanya maju, ya, kemudian memiliki penghasilan yang banyak, kebeli rumah, kebeli mobil, ya, punya pesawat, punya perusahaan, rumah di mana-mana, gitu kan, rizkinya banyak. Ya. Fayaqulu Rabbi akraman, maka orang ini mengatakan, Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Tuhanku telah memuliakanku. Jadi dia menganggap bahwa dengan banyaknya nikmat, tandanya Allah mencintainya. Tandanya Tuhan sangat menyayanginya. Ya. Ini adalah persangkaan orang kafir. Dalam perspektif Tuhan mereka, baik itu orang Quraisy, kafir Quraisy yang menyembah Allah, ataupun orang-orang musyrikin yang menyembah Allah, ataupun orang-orang yang beragama lain yang menganggap bahwa ketika mereka kaya itu tandanya Allah mencintainya. Tidak. Ya. Dan ini dijelaskan bahwa tidak semua kenikmatan yang diperoleh itu adalah tanda bahwa Allah mencintainya. Tidak. Ya. Banyaknya nikmat itu terkadang membuat manusia lupa dan melampaui batas. Ya. Jadi bukan berarti banyaknya harta itu dia dicintai Allah, tidak. Bukan berarti banyaknya rezeki itu dia disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu. Ciri bahwa harta kita itu diridhoi oleh Allah kalau banyaknya rezeki itu diikuti dengan ketakwaan. Diikuti dengan apa? Ketakwaan. Jadi semakin kita banyak harta, maka semakin banyak berbuat sedekah. Semakin kita diberikan kesehatan, semakin banyak melakukan pendekatan kepada Allah. Semakin kita diberikan kelapangan waktu, semakin kita mengisi dengan banyak ibadah. Nah, itu ciri kalau kita kaya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan terkadang justru orang yang tidak punya harta bisa jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lebih tahu tentang keadaan seseorang, lebih tahu mana yang terbaik buat diri kita. Banyak sekali contoh-contoh di dalam Al-Quran bagaimana orang kafir diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu bukan kemuliaan. Justru itu adalah disebutnya istidraj. Apa itu istidraj? Diberikan kenikmatan, pada hakikatnya itu adalah bencana baginya. Seperti Qarun, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang banyak, namun karena ia tidak mensyukuri nikmat itu, bahkan sombong dan kufur nikmat, mengatakan bahwa harta yang dia peroleh itu adalah karena kecerdasannya. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala dibenamkan semua hartanya ke dalam bumi. Fir'aun kaya raya, kemudian sebagai pemimpin, sebagai raja, semua kekuasaannya berada dalam genggamannya, tidak menunjukkan bahwa Fir'aun itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia menjadi makhluk yang paling buruk di dunia karena berani mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Alaq,
kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, karena ia melihat dirinya serba cukup. Karena serba cukup, kaya, semua ada, cenderung melampaui batas, berbuat zalim kepada orang lain. Dan juga di dalam ayat yang lain, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ard. Kalau seandainya Allah menghamparkan rizkinya kepada hamba-hambanya, pasti hambanya itu akan saling melakukan kerusakan, fil ardi, di muka bumi ini. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Akan tetapi Allah menurunkan rizkinya dengan kadar yang sudah ditentukan, dengan kadar yang dikehendakinya. Ini sebagai bentuk hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Sebagai contoh, ya, seorang ayah ketika anaknya meminta uang, ya, dalam membagi anaknya. Misalnya anaknya ada 5, anak yang paling besar, pertengahan, dan anak yang kecil. Kira-kira kalau anak yang kecil minta 1 juta, dikasih nggak sama ayahnya? Nah, minta 1 juta dikasih nggak sama ayahnya? Pasti ayahnya akan bertanya, untuk apa? Buat jajan. Buat jajan ngapain 1 juta? Kebanyakan. Kalau anak pegang uang terlalu banyak, maka dia akan apa? Akan boros, cepat habis, dihabiskan untuk jajan yang tidak bermanfaat. Maka otomatis oleh ayahnya tidak akan dipenuhi permintaannya. Sebaliknya ada anaknya yang sudah gede, minta kepada ayahnya 1 juta untuk keperluan biaya kuliah, kira-kira dikasih nggak sama bapak? Dikasih. Kenapa dikasih? Karena bapaknya lebih paham mana anaknya yang lebih membutuhkan. Ada terkadang ya anak muda yang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya sudah lama tidak kawin-kawin ya Allah. Gitu kan? Saya sudah lama menjomblo ya Allah. Sampai kapan aku seperti ini? Gitu kan? Kapan aku menikah? Nah. Dan ini bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala merendahkannya, tidak. Justru bisa jadi ya kita berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah memuliakannya. Bisa jadi kalau menikah dia belum waktunya, belum saatnya, belum tiba waktu yang pas baginya. Allah Maha mengetahui kapan waktu yang pas bagi dirinya. Ya. Baik. Ada sebagian hamba Allah ketika diberikan kefakiran akan menjadi bertambah kufur. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya kekayaan supaya dia bertambah syukur. Ada juga Allah Subhanahu wa ta'ala ya, kalau memberikan kekayaan kepada seseorang maka dia semakin kufur. Maka dia jadikan orang ini menjadi orang yang fakir. Karena kaya dan fakir itu tidak menunjukkan kemuliaan seseorang. Yang menjadi kemuliaan seseorang itu adalah karena ketakwaannya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling bertakwa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Karena kekayaan itu Allah berikan bagi orang yang memintanya ataupun bagi orang yang tidak memintanya. Allah kasih. Baik kepada orang beriman atau orang kafir, Allah bagi-bagikan kekayaan itu. Ya. Karena di sisi Allah dunia itu tidak lebih berharga, ya, lebih hina daripada seekor nyamuk. Ya. Tidak lebih berharga dari sayap seekor nyamuk. Ya. Baik.
Dan kalau kita melihat bagaimana para nabi dan juga para rasul, ya, ukuran mereka diberikan kekayaan adalah syukur. Ya. Maka itu menjadi ukuran bahwa dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Sulaiman, ya, dan juga Nabi Daud, kemudian Dzulqarnain, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ditawarkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan, uridat alayya dunya. Dibentangkan kepadaku dunia. Ditawarkan kepada Nabi dunia. Wa qila li law syi'ta la sayyara lakal jibal dhahaban wa fiddah. Kata malaikat Jibril, kalau engkau mau wahai Rasulullah, Allah akan menjadikan bagimu gunung berubah menjadi emas atau perak. Ya. Maka Rasulullah SAW lebih memilih menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur. Menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur. Diberikan harta bersyukur, tidak, ya, diberikan harta pun tetap bersyukur. Ya. Makanya kalau kita ingin bahagia, jangan terlalu melihat ke atas dalam urusan dunia. Karena kalau terlalu melihat ke atas, maka itu akan menyempitkan, menyesakkan dada kita. Ya. Kita punya motor, alhamdulillah. Ya, kalau kita tidak syukur, lihat orang lain bawa mobil, nyesak dada juga. Nyesak gitu kan. Kapan saya beli mobil ya? Gitu kan. Saya ibadah pada tiap hari kok belum punya mobil gitu kan. Nah itu jadinya suudzon tadi, nyesek. Ya. Sebaliknya berurusan dunia, lihat ke bawah. Saya punya motor, alhamdulillah. Tetangga saya belum tentu punya motor. Ya, melihat ke bawah. Termasuk, ya, kalau kita misalnya dalam keadaan jomblo, ya, melihat ke atas atau ke bawah bagusnya? Ke atas ya. Ya. Ke bawah ke atas. Kalau melihat ke atas jadi motivasi buat kita. Ya, lihat orang lain kajian bersama istrinya. Ya, itu motivasi buat kita. Berarti harus segera menikah. Ya, asal jangan dengki yang tidak baik. Ya. Nah, karena kalau melihat ke bawah, ya, alhamdulillah saya jomblo, orang lain masih jomblo juga, ya. Ya. Baik. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Kalau kita melihat sejarah kehidupan beliau, Rasulullah pernah, ya, melewati dalam kehidupnya dalam keadaan miskin. Ya. Ketika dididik oleh Abu Thalib, itu Abu Thalib, ya, paman Rasul SAW yang tidak diberikan banyak kelebihan harta. Ya, Rasulullah SAW diberikan banyak harta itu ketika Rasulullah berdagang, ya, mengolah dana dari Khadijah dan diberikan keuntungan yang luar biasa sampai bisa menikahi Khadijah dengan mas kawin, ya, sekian puluh onta. Itu kan luar biasa. Dan beberapa sekian ribu dirham. Itu kalau dikalkulasikan, ya, puluhan juta. Itu menunjukkan Rasulullah SAW pernah menjadi orang yang berkecukupan. Dan Rasulullah SAW juga pernah, ya, melewati dalam hidupnya benar-benar tidak memiliki apa-apa. Sampai pernah Rasulullah SAW melewati selama 3 bulan lamanya tidak ada api di dapurnya untuk dimasak, menunjukkan saking tidak punya apa-apa untuk dimasak. Bahkan istri-istri Nabi sangat sabar. Ya, Rasulullah SAW setiap harinya hanya memakan air, meminum air dan juga memakan korma. Saking tidak adanya makanan. Pernah Rasulullah SAW itu di dalam saking menahan lapar mengikat batu di perut
Ya, tiga buah batu. Ya. Tidak ada makanan. Kalau kita harus banyak-banyak bersyukur. Kita masih bisa ngopi pagi-pagi ya, masih bisa makan gitu kan, ya, masih bisa mandi gitu kan, semua ada, masih bisa makan. Rasulullah SAW sampai ya begitu berat ujian yang diterima oleh Nabi SAW. Bahkan ketika Rasul bertanya kepada Ibunda Aisyah, wahai Ibunda Aisyah, apakah ada sesuatu yang bisa aku makan? Maka Ibunda Aisyah menjelaskan, tidak ada ya Rasulullah, tidak ada yang bisa dimakan. Idzan wa ana shahih, kalau begitu saya akan berpuasa. Itu sikap Rasulullah SAW. Tidak ada makanan, maka saya akan puasa. Ya. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah didatangi oleh seorang ibu dengan membawa 2 anak. Datang ke rumah Ibunda Aisyah, mengetuk pintu, meminta makanan. Ya. Lalu kemudian Ibunda Aisyah pun mencari makanan di dapur, dibuka gitu kan, tidak ada makanan, yang tersisa hanya 3 buah kurma. Hanya 3 buah kurma. Lalu diberikan kepada ibu itu, dan si ibu itu menerima 3 buah kurma. Lalu kemudian 1 kurma diberikan kepada anaknya yang pertama, 1 kurma diberikan kepada anaknya yang kedua, dan 1 kurmanya dia belah, yang sebelahnya dia makan, kemudian yang sebelahnya dipotek lagi diberikan kepada 2 anak. Lihat bagaimana seorang kasih sayang seorang ibu ya, rela tidak makan hanya demi anaknya, mengutamakan anaknya daripada dirinya. Lalu kemudian Ibunda Aisyah itu menangis melihat ya bagaimana seorang ibu begitu penyayang kepada anaknya sampai rela tidak menyisakan hanya sedikit baginya. Diceritakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah memanggil ibu tersebut dan 2 anaknya dan memberikan nasihat untuk bersabar. Ya, untuk bersabar, karena tidak ada obat dalam keadaan kita diberikan musibah, ya, kekurangan harta, kekurangan jiwa, jomblo dan lain sebagainya. Tidak ada obat selain sabar. Jadi sabar aja dulu. Sabar cuma bukan berarti sabar dia baik. Sabar harus dengan mencari. Ya. Ya. Biasanya jodoh itu dapatnya di pengajian. Jodoh itu biasanya dapatnya di pengajian. Saya juga dapat jodohnya di masjid, ya, di masjid. Karena bertemu dengan mertua itu di masjid, jadi dapat jodohnya di situ. Ya. Maka sering-sering hadir di pengajian, ya, supaya dekat dengan jodoh. Baik. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Persangkaan orang kafir yang kedua, jika ia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, faqadara alaihi, Allah Subhanahu wa taala membatasi rizkinya sedikit. Ya. Yang biasanya kita jajan sehari habis 20.000, sekarang cuma bisa 5.000. Bahkan tinggal seperak pun di dompet habis. Makanya ada istilah kanker. Apa itu kanker? Kantong kering, ya. Memang ujian seperti itu. Ada masa-masanya kita banyak uang, ada masa-masanya kita sedikit uang kita. Ya. Fayaqulu rabbi ahanan. Maka dia mengatakan, sungguh Tuhanku merendahkanku, menghinaku. Ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemiskinan itu Allah tidak suka kepada kita, tidak. Bukan berarti kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat, Allah tidak suka dengan kita, tidak. Bukan begitu cara mensikapinya. Seorang muslim itu bukan begitu. Ya. Pernah ada orang yang sakit gitu kan, ya, berbulan-bulan tidak sembuh-sembuh. Saya tanya gitu kan, Pak,
sing sabar Pak ya. Mohon kadewe Pak, jangan sampai aral, tahu aral? Gugurutu, menggerutu ke siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengakui sendiri. Iya Ustaz, kadang-kadang saya itu tidak menerima. Kadang-kadang saya bertanya-tanya salah apa? Mungkin saya sedang dihukum, mungkin saya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga penyakit saya tidak sembuh. Ada seperti itu. Ya. Belum lagi ditambah oleh setan, bisikan-bisikan. Sampai saya mendapati ada orang karena putus asa, tidak sembuh-sembuh dari penyakitnya, sudahlah tidak ada artinya saya hidup. Lebih baik saya mati saja. Lebih baik saya bunuh diri. Berarti benar-benar sudah tidak ada kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal justru dengan dia sakit itu banyak sekali pahala yang bisa dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia sabar. Ya. Jadi jangan menyangka bahwa kita jomblo bertahun-tahun itu bukan berarti Allah tidak suka kepada kita. Bukan berarti Allah benci kepada kita. Sungguh Allah itu sayang kepada kita. Ya. Dan di sini di ayat ini menjelaskan bahwa justru Allah tidak merendahkannya, tidak menghinakannya. Yang menghinakan diri kita itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang menghinakan kita. Ya. Yang membuat rezeki kita menjadi sempit, menjadi sedikit itu adalah akibat perbuatan kita juga. Apa buktinya? Di ayat setelahnya dijelaskan kalla balla tukrimunal yatim. Sebab karena rezeki kita sempit, karena kita tidak mau berbagi kepada orang yang yatim. Jadi yang menghinakan dirinya menjadi miskin siapa? Allah atau dirinya? Kenapa dia menjadi hina? Kenapa dia menghinakan dirinya? Karena tidak mau berbagi rezeki kepada anak yatim. Kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak. Sungguh engkau tidak memuliakan anak yatim. Tidak memuliakan itu tidak memperhatikan, tidak bersedekah, tidak memberikan penghidupan kepada anak yatim, cenderung menelantarkan, bahkan menghardiknya. Itu akan membuat rezeki kita semakin sempit. Kalla balla tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin, dan tidak mengajak orang lain untuk memberikan makan orang miskin. Makanya Pak, kalau kita ingin kaya harus banyak memperhatikan orang-orang lemah. Harus banyak memperhatikan orang lemah. Karena ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ayat ini. Ya, ciri rizkinya menjadi sedikit gara-gara ia tidak banyak bersedekah. Wala tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan dia memakan harta warisan dengan dicampurkan dengan harta dirinya, dengan haknya. Jadi dia memakan warisan harta milik orang lain. Ketika orang tuanya meninggal, dia yang paling rakus mengambil hak kakaknya, mengambil hak adiknya, mengambil hak anaknya tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain. Sehingga itu yang menyebabkan dia menjadi miskin, menjadi terhina. Jadi orang yang selalu mencuri hak orang lain itu akibatnya adalah binasa hartanya. Lama-kelamaan akan hancur hartanya. Ya. Kemudian wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan engkau mencintai harta dengan penuh kecintaan. Artinya ambisinya itu harta. Pokoknya mah duit, tilu kali duit nanti. Ya. Motonya apa? Motonya duit. Ada fulus urusan mulus. Kalau tidak ada fulus urusan manfus. Dan ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hammuhu." Barang siapa yang ambisinya dunia, duit.
Ya, ngaji lamun duitan mah model. Ya, lamun jomet mung datang ke pengajian. Ya, gawe kudu aya duitna. Dititah ku ustaz lamun di kuliah mah mung. Ya. Maka natid dunya hammu, barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu al-faqra baina ainaihi, Allah jadikan kefakiran di pelupuk matanya, di depannya. Dia akan menjadi orang yang fakir kalau ambisinya apa? Harta. Itu hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa farraqa syamlah, akan mencerai-beraikan orang yang di sekitarnya, tidak mau membantu. Ya. Wa man kanatil akhiratu hammuhu, dan barang siapa ambisinya adalah mengejar akhirat, ja'alallahu ghinan, Allah akan menjadikannya orang yang berkecukupan, cukup hartanya, ya, mudah untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang dikejar adalah akhirat, membentikan ibadah. Dunianya tidak sampai menyibukkan dia dari ibadah. Bekerja, waktu ibadah dia ibadah. Ya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu menjadikan akhirat menjadi tujuan akhir kita, agar kita mendapatkan keberkahan terhadap harta kita. Ya. Barangkali itu saja ya bisa kita gali hikmah pelajaran dari surat Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 20. Ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di waktu yang akan datang. Ya, sebelum tutup barangkali ada yang mau bertanya, satu atau dua silakan. Setelah itu kita sholat isya berjamaah. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Cukup ya, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.